Teman-teman sekalian, bagaimana caranya membuat slide presentasi dengan cepat dan mudah? Dalam video kali ini kita akan belajar menggunakan 3 teknik untuk membuat slide dengan cepat dan mudah. Yang pertama, kita akan mengubah sebuah bullet point seperti ini untuk kemudian menjadi tampilan yang lebih indah, lebih menarik, disertai sebuah gambar. Ini adalah slide pertama yang akan kita buat dengan cepat. Kemudian yang kedua, ada juga kasus kita menggunakan 3 buah gambar. Gambar ini kita susun sedemikian rupa, berupa poin-poin beserta keterangannya, dan ini akan jadi latihan kedua yang akan kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah kita akan mencoba membuat sebuah bullet point menjadi diagram dengan cepat dan mudah. Jadi inilah 3 latihan yang akan kita kerjakan. Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua pengunjung setia di channel Presenta Edu. Kali ini saya akan mengangkat kembali topik PowerPoint, di mana kita akan mencoba menggunakan ada 3 teknik pembuatan slide dengan cepat dan mudah di PowerPoint. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu teknik ini, tapi ada juga yang belum tahu, dan ini sangat berguna buat para pemula. Kita nggak perlu repot-repot membuat slide, sehingga kita menghabiskan terlalu banyak waktu. Adapun slide yang akan kita kerjakan, seperti yang tadi sudah saya tampilkan, kita lihat kembali. Yang pertama, nanti kita akan punya sebuah slide bullet point yang panjang seperti ini. Ini tentu sangat melelahkan ya untuk melihatnya. Kita akan coba ganti menjadi slide yang lebih indah, lebih ringkas, lebih pendek, dengan teknik penggunaan gambar seperti ini. Ini yang pertama akan kita kerjakan. Yang kedua, nanti teman-teman akan punya slide dengan 3 poin. Ini sering terjadi ketika kita ingin menjelaskan ada 3 hal, atau 3 ide, 3 konsep, 3 usulan. Kita menggunakan gambar. Bagaimana gambar bisa kita susun sedemikian rupa dengan rapi dan indah ke dalam slide seperti ini. Kita akan coba kerjakan bersama-sama. Dan yang terakhir adalah seringkali kita kalau membuat slide presentasi, kita perlu untuk membuat sebuah diagram. Jadi kita ada diagram. Nah, kita bisa dengan cepat menggunakan bullet point untuk mengkonversinya menjadi diagram apapun yang teman-teman butuhkan. Jadi inilah 3 slide yang akan kita kerjakan. Untuk itu, yuk sama-sama kita kerjakan bersama-sama. Buat teman-teman, saya sudah menyediakan file latihannya di bawah. Silahkan cek di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Download file latihannya dan kita akan kerjakan bersama-sama. Mari kita mulai. Sekarang kita akan mulai dari latihan yang pertama. Di sini teman-teman bisa melihat saya punya sebuah slide berisi bullet point, ada tulisannya, judulnya cukup panjang di sini. Mengapa investasi sangat penting dan harus dilakukan sejak awal. Kemudian ada 3 poin di situ, ada poin memanfaatkan peluang bisnis, meningkatkan aset, dan seterusnya. Kalau kita lihat slide ini sangat-sangat standar dan cenderung tidak menarik. Teksnya terlalu panjang, judulnya pun terlalu panjang. Biasanya kalau kita paparkan seperti ini, sebagai presenter kita menjadi cenderung membacakan slide kita sendiri. Audiens pun bosan karena isinya semua tulisan. Lantas, bagaimana cara kita mengubahnya? Nah, di sini saya akan coba kerjakan. Langkah pertama adalah kita coba dulu untuk meringkas slide tersebut. Bisa saya duplikatkan dulu slide-nya, saya klik kanan, duplicate slide. Sekarang saya pendekkan ya, teman-teman sekalian. Kalau kita bisa memperpendek judul tanpa mengurangi maknanya, maka lakukan. Misalkan di sini saya coba pendekkan saja judulnya, mengapa harus investasi. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagian yang lain ini, saya pikir terlalu panjang, bisa kita buang. Maka judulnya menjadi pendek saja, seperti ini. Ini langkah yang pertama. Kemudian dari 3 poin ini kita coba cermati. Poin mana ya yang bisa dikurangi tanpa mengurangi maknanya. Jadi slide itu harus sesederhana mungkin. Saya baca di sini, memanfaatkan peluang bisnis dari dana yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau saya lihat ini keywordnya adalah memanfaatkan peluang bisnis. Maka teks setelahnya ini bisa kita potong ya, kita buang, saya buang. Kemudian meningkatkan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Maka saya tulis saja ini meningkatkan aset perusahaan. Teks yang lain saya potong. Dan yang terakhir, menciptakan pertumbuhan jangka panjang di tengah persaingan yang ketat. Ini saya fokuskan pada kalimat pertumbuhan jangka panjang. Nah, perhatikan, hanya dengan seperti ini saja kita sudah membuat slide kita to the point. Jadi kenapa kok harus investasi? 1, memanfaatkan peluang bisnis. 2,
meningkatkan aset perusahaan, ketiga pertumbuhan jangka panjang. Sekarang tibalah saatnya kita untuk menata slide ini. Kalau saya hanya buat begini aja, ya tentu masih kurang menarik ya slide-nya, masih bullet point juga. Kita perindah dengan gambar. Sekarang teks ini saya geser sedikit ke sisi kanan, dan gambar saya letakkan di sini. Maka dengan cara ini, judulnya saya geser juga ya di sebelah kanan di sini. Seperti ini. Kita sudah bisa lihat, di sini ada gambar, kemudian ada judul, dan ada teks. Tapi kalau kita perhatikan tampilannya ya masih cukup standar. Ini masih nggak terlalu menarik. Sekarang kita akan perindah. Bagaimana caranya? Gambar yang berbentuk kotak ini bisa kita ubah sebenarnya. Jadi gambar bentuk apapun. Di PowerPoint teman-teman cukup mengklik gambar tersebut, kemudian pilih picture format, dan dari sana kita bisa pilih menu crop. Ini crop, ada pilihan crop yang ada tanda panah di bawahnya, ya silahkan diklik crop yang di bawahnya itu, ada pilihan crop to shape. Apa artinya? Ini kita memotong gambar ke dalam bentuk-bentuk tertentu, shape-shape yang ada. Jadi bisa bentuknya misalkan segitiga, ya bentuk lingkaran dan lain-lain. Saya pilih bentuk lingkaran, di sini ada bentuk oval, maka saya klik oval, maka gambar tadi berubah jadi bentuk oval. Kalau saya ingin bentuk yang lain juga bisa saya lakukan. Kalau kita lihat di sini, ini sudah berbentuk seperti lingkaran, tapi belum lingkaran yang benar-benar lingkaran ya. Ini sedikit lonjong nih seperti telur. Supaya benar lingkaran, saya ingin pastikan lagi, saya klik crop sekali lagi. Nah, di sini ada pilihan aspek rasio. Supaya kita benar-benar membuat tampilan lingkaran, maka rasionya harus 1:1, rasio square ini. Maka saya klik. Sekarang teman-teman bisa lihat di situ. Ada area gambar yang terang. Apa maksud yang terang itu? Itulah gambar yang nanti akan kita pertahankan, sedangkan area yang gelap, itulah bagian yang di crop atau yang dipotong oleh komputer kita. Setelah saya puas dengan posisi gambarnya, area yang akan tampil, maka saya klik mouse saya di luar. Gambar yang tadinya berbentuk kotak, sekarang berubah nih menjadi tampilan lingkaran. Nah, bagaimana supaya gambarnya tampil besar? Tinggal kita perbesar saja. Saya geser sedikit gambarnya. Saya perbesar ya, sambil saya tekan shift di sini biar proporsional ukurannya. Nah, saya letakkan posisi gambarnya sedemikian rupa, misalnya di sini. Kalau terlalu besar, kita bisa kecilkan sedikit. Teman-teman jangan khawatir, nanti area gambar yang keluar dari slide itu akan terpotong otomatis ketika kita slideshow. Termasuk jika slide ini harus di print out, di print, dicetak, maka bagian yang terpotong itu pun nanti tidak akan ikut tercetak. Selanjutnya kita atur nih judulnya. Nah, kalau judulnya hanya seperti ini menjadi kurang menarik, maka saya bisa buat menjadi 2 baris. Dan saya mau tekankan nih kata-kata investasi. Oleh karenanya teks investasi ini saya kontraskan. Caranya diapain? Kita buat dengan font yang lebih besar. Kalau perlu kita cari font yang terasa lebih tebal ya. Saya buat misalkan warnanya Arial Black di sini. Kemudian keseluruhan teks ini juga kita perbesar sedikit. Jika masih memungkinkan. Nah, seperti ini. Dan teksnya sekarang saya ingin gunakan warna yang sama dengan warna gambar. Maka saya klik teks ini, saya pilih teksnya semuanya. Saya pilih warna teks. Saya tidak langsung milih warna secara sembarang, tapi saya pilih eyedropper. Gunanya apa? Saya bisa ambil nih warna tertentu yang ada di slide. Saya ingin ambil warna hijaunya, saya arahkan. Maka sekarang muncullah warna hijau seperti itu. Adapun bullet point-nya bisa kita tata ulang lagi, kita mungkin bisa perbesar sedikit ukurannya kalau masih ada space di sana ya, dan kita bisa ingin mencoba memberikan keyword-keyword utamanya. Jadi misalkan di sini terkait memanfaatkan peluang bisnis, kita tekankan bisnisnya, ini terkait tentang aset ya, maka saya klik asetnya. Di sini tadi tentang pertumbuhan jangka panjang, maka saya klik pertumbuhannya. Dengan cara ini, maka kita akan bisa membuat slide yang indah dengan cepat dan mudah. Ada gambarnya, judulnya terasa lebih strong, lebih menonjol, dan poin-poinnya pun menjadi lebih cepat dan mudah terbaca. Jadi itulah tadi teknik yang pertama, di mana kalau kita punya bullet point, ringkas dulu teksnya, cari gambar yang mewakili, lalu kita tata sedemikian rupa, menggunakan tadi teknik untuk crop ya, kita bisa potong menjadi bentuk lingkaran ataupun bentuk-bentuk yang lain. Teman-teman nanti bisa mencoba bereksplorasi sendiri. Sekarang kita akan mulai latihan yang kedua, mari kita kerjakan.
Di sini saya punya 3 buah gambar. Gambarnya masih sembarangan ya, bentuknya beda-beda ukurannya, dan juga ada teks yang sudah saya siapkan di sini. Itu latihan kita. Nah, kita ingin ubah slide yang tadinya seperti itu menjadi slide yang rapih, teratur seperti ini. Kita punya 3 buah poin. Di situ poin-poin tersebut ada kata kuncinya. Di bawahnya ada keterangan lebih mendetail, dan di baris paling akhir itu ada semacam sebuah kesimpulan tambahan, kesimpulan terakhir. Seperti apa kita mengerjakan hal ini? Yuk kita latih sama-sama. Di sini saya ambil tadi slide saya yang sudah ada, saya duplikatkan dulu. Saya klik kanan, duplicate slide. Nah, sekarang kita coba lakukan. Untuk menata gambar dengan cepat dan mudah, teman-teman cukup mengcopy paste saja gambarnya. Di sini sudah punya 3 buah gambar. Nih, kalau biasanya kan kita akan geser-geser ya, seperti ini ya. Itu nggak perlu seperti itu, cukup copy paste. Setelah itu diapain? Pilihlah ketiga gambar tadi. Maka saya pilih gambarnya, gambar pertama, saya tekan shift, gambar kedua, gambar ketiga. Sekarang terpilih 3 buah gambar sekaligus. Gambar ini bisa kita tata secara otomatis, caranya sangat gampang. Kita klik lagi picture format seperti tadi. Nah, kali ini kita gunakan bukan crop, tapi kita pilih picture layout. Teman bisa lihat ya, picture layout. Di sini ada berbagai pilihan. Sekarang saya coba tes. Misalkan saya pilih yang seperti ini. Maka gambar tadi berubah tuh jadi gambar dan ada space untuk teks di bawahnya. Kalau saya geser yang sebelahnya lagi, berubah seperti itu. Kalau geser seperti ini, berubah lagi. Nah, kali ini saya ingin dia ada bingkainya, maka saya pilih yang bentuk yang seperti ini. Ya, caption pictures namanya. Saya klik. Maka sekarang saya punya 3 buah gambar yang tertata dengan rapi pada tempatnya. Nah, gambar ini kalau kita perhatikan, ini satu paket ya, satu dengan lain. Jadi kalau kekecilan, teman-teman bisa langsung perbesar. Bisa juga dipendekin misalnya, kalau dia terlalu lebar, bisa diposisikan ke posisi yang kita inginkan. Jadi atur dulu posisinya dan ukurannya yang kita miliki. Maka selesai seperti ini. Langsung beres. Lantas kita menambahkan teksnya. Teksnya sudah saya copy di sisi kiri di sini, kita tinggal pinjam saja teksnya biar cepat. Misalkan saya hanya ingin mengisi teks-teks utamanya saja ya. Misalkan tadi ada business needs, ada grow people, motivate talent. Maka teman-teman bisa copy dari teks yang sudah saya sediakan di sini. Bisa kita klik. Teksnya di mana? Bisa kita paste langsung di sini. Boleh. Atau kita paste di sini juga nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pilih grow people. Nah, boleh saya letakkan di sini misalnya ya sekarang. Saya paste, muncul teksnya. Dan yang terakhir, ini motivate talent. Maka slide-nya sudah jadi. Jadi kalau teman-teman hanya ingin membuat seperti ini, selesai udah slide-nya. Jadi 3 buah gambar dengan tulisan rapih dan teratur. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menambahkan detail di tiap-tiap poin tadi? Mari kita lanjutkan. Sekarang saya coba duplikatkan slide ini. Kita detailkan lagi ya teman sekalian ya. Kita ingin nambahkan keterangannya. Kalau saya hanya buat business needs, grow people, motivate talent, kemungkinan audiens mungkin nggak paham nih maksudnya apa ya. Butuh tambahan keterangan. Saya mau tambahkan keterangan. Di sini ada tambahan keterangannya. Saya copy teksnya. Lalu diapain? Maka saya klik tempat yang tadi. Di sini saya letakkan di poin yang pertama ya. Saya enter. Saya paste teksnya. Muncul teksnya. Tapi perhatikan tadi, waktu saya enter, ternyata muncul kotak baru di sini. Padahal saya kan inginnya ini teks di bawah dari poin yang pertama. Jangan khawatir, untuk itu tinggal arahkan saja mouse kita ke teks awalnya, dan tekan tombol tab di sini. Ya, tab di laptop atau komputer teman-teman sekalian. Klik tab, maka sekarang dia menjadi sub dari poin yang pertama. Tadi judul utamanya, di bawah ini keterangannya. Kan jadi seperti itu. Untuk teks yang kedua, sama, kita bisa pilih. Copy lagi kayak tadi. Ya, saya klik di sini. Nah, muncul di poin yang kedua ini, saya enter dulu. Saya paste. Kemudian saya tadi klik di teks awalnya, saya tekan tombol tab. Akan menjadi poin yang kedua. Dan yang terakhir, kita copy lagi. Ya, saya copy, kemudian saya paste kayak tadi. Enter, paste. Nah, ini seperti tadi ya. Kita bisa tadi tekan tombol tab atau salah satu lagi klik kanan. Ada pilihan ini nih, di mode ya.
Jadi di mode ini artinya kita turunkan nih pangkatnya dari level 1 ke level yang keduanya. Maka dia pun masuk seperti ini, sama aja. Itulah tadi pilihannya. Maka sekarang kita akan punya slide yang rapi, 3 poin, ada poin-poin utamanya dan ada keterangannya. Nah sekarang bagaimana kalau kita mau menata lebih lanjut? Misalnya saya ingin membuat seperti contoh kita tadi ya. Pertama ini kotaknya ingin saya warnain dulu nih. Maka saya tinggal pilih ketiga kotak ini sambil tekan shift. Saya pilih shape fill. Nah, saya pilih warnanya sudah saya siapkan. Saya pilih eyedropper saja. Saya pilih warna coklat muda yang ada di sini. Seperti itu. Kemudian saya nggak ingin pakai outline, maka saya pilih shape outline, no outline. Kemudian kotak-kotak yang biru ini, ya, saya nggak ingin pakai kotak biru misalnya. Saya ingin dia menjadi hilang saja, maka shape outline-nya saya buang, no outline. Kemudian shape fill-nya juga saya pilih no fill. Sekarang teksnya putih, jadi susah terbaca. Teksnya saya ganti jadi warna hitam. Kita pilih teksnya warna hitam. Dan terakhir, gambar-gambar ini ingin saya berikan outline yang lebih kuat ya, warna hitam misalnya. Seperti ini. Maka kita sudah memiliki slide kita dengan rapi. Nanti teman-teman kalau ingin merapikan teksnya bisa kita tebalkan sedikit ya, misalkan font-font yang 3 ini. Nah, sebagai keyword-keyword utamanya, kalau kita ingin buat menjadi font yang lebih tebal, sedikit lebih besar, nah ini dimungkinkan untuk kita lakukan. Silahkan teman-teman nanti bisa berkreasi. Kalau kita ingin menata gambarnya, ini gambarnya kan gambar bentuk kotak nih. Saya nggak ingin buat kotak, saya ingin buat gambar yang lebih indah. Saya bisa ganti. Saya klik gambar-gambarnya. 3 gambar, seperti cara tadi. Picture format, nah kita pilih crop. Kita ubah bentuk shape-nya. Jadi kita bisa mengubah gambar dari bentuk apapun ke bentuk yang lain di PowerPoint. Pilih crop to shape. Nah, kali ini saya ingin pilih bentuknya seperti perisai ini. Ada di bagian flowchart of page connector. Ya, saya pilih. Nah, sekarang jadi inilah slide kita. Slide dengan 3 poin, 3 gambar, 3 keyword utama, dan juga 3 penjelasan. Kita bisa buat dengan cepat dan mudah. Itulah tadi teman-teman, kita sudah selesaikan yang kedua, dan sekarang kita coba trik yang terakhir untuk membuat slide dengan cepat dan mudah di PowerPoint. Di sini saya ingin membuat sebuah diagram seperti ini. Nah, bagaimana nih cara membuat diagram dengan cepat dan mudah? Kadang-kadang teman-teman tentu agak kesulitan ya waktu mau membuat diagram. Kita harus buat kotak dulu, buat panahnya, terkadang beda ukuran, mungkin beda posisinya, dan seterusnya. Sebenarnya kita bisa lakukan dengan cepat dengan menggunakan bullet point. Saya sudah siapkan bullet point di sini. Kita lihat dulu bullet point-nya. Nah, ini tadi ada slide bullet point. Saya duplikatkan dulu, klik kanan, duplicate slide. Untuk membuat diagram, sebenarnya kita cukup membutuhkan bullet point. Teman-teman tuliskan poin-poinnya, urutan-urutan dari diagramnya. Setelah itu, gampang sekali, tinggal kita klik saja. Nah, sekarang setelah saya klik, ini muncul kotaknya, dan ini masih kedip-kedip ya, kursornya. Sekarang kita klik di garisnya. Nah, dari garis ini, kemudian kita apain? Kita pilih dari menu Home, ada pilihan nih, gambar seperti ini, namanya Convert to Smart Art Graphic. Apa artinya? Maka gambar yang tadi ini bisa, bullet point ini bisa kita ubah menjadi bentuk-bentuk smart art tertentu. Jadi kalau saya klik misalnya seperti ini, kemudian saya ubah jadi begini, dia akan berubah. Saya ubah jadi begini, akan berubah seterusnya. Nah, maka bisa aja misalkan saya ingin buat diagramnya jadi seperti ini. Ini boleh. Ini satu contoh. Jadi kalau saya slideshow, teman bisa lihat tuh seperti itu. Ya. Nah, atau kalau kita ingin bentuk yang lain, saya coba ulang lagi, saya duplikatkan lagi dari si bullet point kita. Mungkin saya pengen yang lain, maka saya klik tadi tombol Convert to Smart Art-nya. Saya pilih More Smart Art Graphic. Kalau saya ingin membuat diagram yang sifatnya diagram proses, maka saya pilih More, saya cari yang proses. Di sini semua yang sifatnya proses atau tahapan-tahapan. Untuk diagram linear, langkah demi langkah ini sangat cocok. Tinggal dicari saja yang sesuai. Misalnya kita pilih yang standar dulu ya, untuk kotak panah. Seperti ini, saya pilih OK. Maka yang tadinya 5 bullet point menjadi bentuk smart art seperti ini. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman sekalian. Dan kalau misalkan teman-teman setelah membuat ternyata terpikir,
kayaknya bukan ini yang mau saya buat nih, saya mau bentuk yang lain juga dimungkinkan. Jadi misalnya saya udah punya ini, saya duplikatkan dulu ya. Saya klik kanan, duplicate slide. Nah, saya udah punya seperti ini. Teman-teman nggak perlu ngulang lagi dari bullet point, kita bisa klik saja di diagram yang sudah jadi ini, klik di Smart Art Design, maka akan ada nih pilihan Smart Art-nya. Nah, kita bisa arahkan mouse kita untuk melihat opsi-opsi yang lain yang tersedia. Kita bisa butuh gini. Kalau opsi yang ada nggak cocok atau tidak sesuai, tinggal klik panah di bawahnya, kita cari lagi yang lain lagi. Kalau masih belum sesuai juga, pilih More Layout. Di sini kita akan punya versi yang lengkap. Seandainya misalnya ya tadi sebuah siklus di situ, maka saya bisa ganti menjadi cycle, jadi seperti ini. Contohnya, maka juga jadi sebuah diagram. Tapi tentunya ini harus disesuaikan dengan isi dari diagram kita. Apakah memang benar cocok digambarkan sebagai sebuah siklus atau tidak. Baik, teman-teman sekalian, jadi itulah tadi kita sudah belajar membuat slide dengan cepat dan mudah. Ini cocok sekali buat teman-teman, baik itu yang masih pemula ataupun yang sudah sering menggunakan PowerPoint. Kadang-kadang kita nggak tahu ya caranya, oh ternyata bisa dengan cepat dan mudah kok dibuat seperti itu. Maka nanti coba terapkan trik-trik ini, teman-teman pun akan nanti bisa membuat slide dengan cepat dan gampang sekali. Jadi tadi sudah kita bahas ya, bagaimana caranya membuat slide yang tadinya panjang seperti ini, melelahkan, kita buat menjadi tampilan yang lebih indah, dengan gambar dan teks yang lebih pendek. Silakan teman-teman lakukan, ya. Caranya cukup persingkat saja, letakkan gambar dan potong gambar itu dengan tampilan yang lebih menarik. Buat judulnya lebih stand out, dengan menggunakan warna yang berbeda, ukuran font yang mungkin lebih tebal, yang lebih besar, dan seterusnya. Juga tadi kasus yang kedua, kalau kita punya beberapa buah gambar, ini nggak harus 3, gambarnya bisa aja mungkin 4 gambar, 5 gambar, cukup copy paste gambar tersebut, nanti dengan teknik picture layout, teman-teman bisa membuatnya dengan layout tertentu. Kalau bentuknya ingin diubah, nggak ingin gambar kotak atau bentuk kotak, bisa kita ubah menjadi bentuk precise seperti ini, bentuk lingkaran, ataupun bentuk lain yang tersedia di PowerPoint. Jadi gampang sekali. Kita akan bisa membuat slide poin demi poin dengan cepat dan mudah. Dan terakhir, kalau teman-teman harus menjelaskan sebuah tahapan, sebuah proses, sebuah urutan, kita perlu diagram, caranya gunakan saja yang namanya itu bullet point, nanti ubah menjadi diagram. Jadi bisa berbentuk diagram yang sifatnya proses seperti ini, atau kita ingin nanti meletakkan gambar di tiap-tiap lingkaran dengan diagram seperti ini, atau berbentuk seperti sebuah siklus, kalau dia sebuah siklus, atau bentuk-bentuk yang lain. Jadi teman-teman bisa memilih berbagai bentuk smart art yang tersedia. Pastikan bentuk yang kita pilih memang sesuai dengan isi konten dari slide yang teman-teman miliki. Jadi itulah tadi 3 teknik cepat dan sederhana untuk membuat slide yang indah dalam tempo yang singkat. Semoga ini berguna buat teman-teman semua, para guru, para dosen, ya, para pelajar, profesional. Buatlah slide kita dengan cepat dan indah. Teman-teman tinggal menggunakan waktu yang tersedia untuk memikirkan kontennya. Apa nih pesan terbaik yang mau kita sampaikan ke audiens lewat slide kita? Adapun untuk pembuatan slide-nya, gunakan teknik cepat tadi yang sudah saya jelaskan. Silahkan jangan lupa nanti bisa di-download file latihannya supaya teman-teman bisa berlatih. Dan jangan lupa sampaikan juga komentar teman-teman sekalian. Kalau Anda ingin belajar trik tertentu dari PowerPoint yang ingin dijelaskan, silahkan sampaikan. Insya Allah dalam kesempatan video-video selanjutnya akan saya coba buatkan bersama tim di Presenta. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah terus setia di channel ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.